Pak Pendeta. But you know what? Kalau kamu ketemu muka dengan muka sama Tuhan, tenggelam dalam hadirat Allah, dengan sendirinya masalahmu Tuhan selesaikan. Amin. Mungkin hari ini khotbah ini tidak menarik bagi masalahmu di dunia, tapi khotbah ini akan menolong saudara menghadapi dunia ini. Amin. Mari kita melihat lagi lebih dalam bagi beberapa ayat. Yohanes 1 yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kepada anak tunggal Bapa, penuh apa Bapak Ibu? Kasih karunia. Dan kata diam dalam bahasa asli menggunakan kata berkemah. Kata diam dalam bahasa aslinya menggunakan kata tinggal bersama. Jadi Allah bukan saja datang ke dunia mati bagi saudara dan saya, tapi Alkitab bilang melalui karya Roh Kudus dia tinggal dalam diri saudara dan saya. Yang paling kudus dari Allah tinggal dalam diri manusia yang paling tidak kudus. Yang paling suci dari Allah tinggal dalam wujud manusia yang paling tidak suci. Yang paling benar dari Allah tinggal dalam diri saudara dan saya. Katakan amin. Alkitab mengatakan bahwa dari awal sampai akhir. Sama-sama bilang sama saya, dari awal sampai akhir. Allah ingin dekat sama saudara. Amin. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah taruh Adam dan Hawa di mana Bapak Ibu? Di dekat sama dia, Taman Eden. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah membuat mereka membuat yang namanya tabut perjanjian. Di mana tabut perjanjian? Di tengah-tengah mereka. Ketika mereka hendak keluar dari tanah Mesir, Allah bilang kepada mereka supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya mereka dekat sama aku. Di Gunung Sinai Allah menampakkan diri kepada umatnya. Mari kita lihat Keluaran 25 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya aku akan diam. Apa Bapak Ibu? Di tengah-tengah mereka. Dalam perjanjian lama, seperti saya bilang di awal khotbah saya, melihat wajah Allah berarti mati. Berarti mati. Tapi di dalam Kristus wajah Allah hadir. Dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Yaitu dalam rupa manusia. Saudara, tidak ada Allah di muka bumi yang datang ke dunia ambil rupa manusia. Dengan satu tujuan. Bukan saja tebus, tapi mau deket. Saya ulang lagi. Bukan saja tebus, tapi mau deket. Kenapa Tuhan mau deket sama kita? Karena Tuhan tahu. Tanpa dia, kita gak mampu. Amin. Di luar dia kita nggak bisa. Tanpa penyertaannya kita berantakan. Yang setuju bilang amin. Anak saya Genesaret takut sekali sama anjing dekat rumah kami. Takut sekali. Gak usah anjing dekat rumah kami. Berapa tahun yang lalu saya beli jenis anjing. Jenis anjingnya pitbull Bapak Ibu. Saudara yang gak tahu pitbull itu bukan penyanyi I know you want me, bukan. You know you want me. Pitbull. Ketika pitbull masih kecil, Gene berani. Sekarang pitbull saya udah segede ini Bapak Ibu. Segini deh. Begitu. Kepala anjing saya pitbull lebih gede kepalanya daripada kepala saya. Anjing pitbull itu one master Bapak Ibu. One master itu artinya kalau digigit tidak akan dilepas sampai Tuhan datang kedua kali. Benar. Saya suka kasih tulang. Bukan tulang orang Batak, tapi tulang. Saya kasih tulang itu kemudian habis. Suatu hari, karena rumah kami ada halaman cukup besar. 10 hektar. Cukup besar. Saya lagi mandiin anjing saya. Cuma saya bisa mandiin. Kalian gak bisa. Saya lagi mandiin anjing saya. Terus saya ikat itu. Karena licin. Itu lepas talinya. Dia bisa begitu mundurin. Lepas talinya.
Dia lari ke depan. Di mana 2 orang anak saya, Gene sama Joe, lagi di situ. Istri saya lagi gendong Joe. Pitbull lari, saya teriak. Saya bilang, saya panggil istri saya Babe di rumah. Jangan komplain, ini istri saya. Kalau istri lo boleh marah. Saya bilang, Babe. Nama anjing saya Logan. Di sini kalau namanya Logan saya gak ada maksud. Logan lepas. Itu si Manda dia bingung. Untung Manda pinter, that's why saya nikahin dia. Nggak, saya tidak butuh tepuk tangan saudara. Sebenarnya mau khotbah hari ini under urapan nih. Tapi saudara minta ketawa-ketawa terus. Logan lepas. Manda cepet, dia ambil Joe. Dia tiba-tiba kuat. Dia ambil Joe, dia gendong Gene, dia angkat mobil dia. Dia ambil Gene, dia ambil Joy, dia gendong, dia lari ke dalam. Saudara sebagai ayah, otak saya tuh gini, set. Kalau sampai kenapa-napa, gue injek nih. Saya udah nyari barang deh. Gitu loh. Tapi untung saya teriak, Logan! Saya kejar dia, saya pegang kepala, set. Gene dari nangis. Tapi ketika saya pegang kepalanya, saya pegang sini, saya rantai dia, saya gendong Gene, diledekin si Logan. Sekarang saya lagi ajar Gene untuk pegang Logan. Ini nggak ada maksud dalam khotbah saya bahas ini hari ini sebenarnya. Tapi tiap kali saya datang, ayo Gene, duduk samping papa. Duduk. Logan dari lihat saya langsung diem. Dia kalau lihat saya pasti begini. Ya ini benar, dia pasti begini. Pasti begini. Karena tahu gue yang hidupin lu. Baru pegang kepalanya. Gene berani saat saya gendong. Tanpa saya gendong, dia gak berani. Kenapa dia berani? Karena ada bapaknya. Saya tadi ketemu orang di depan, pengerja kita yang lagi ngelamar pekerjaan. Karena pekerjaannya sekarang keuangannya lagi ancur-ancuran. Gajinya dicicil katanya. Gaji dicicil. Dan gak sedikit yang DM saya punya masalah yang sama. Ekonomi. Siapa yang mau jujur sama saya hari ini biar kita doakan. Yang sedang punya masalah kesulitan ekonomi. Ayo gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau kamu punya masalah ekonomi, saya selalu bilang, jangan minjem sama orang. Karena orang gak peduli sama masalahmu. Nolongin enggak, ngomongin iya. Dan banyak orang yang senang dengar kamu jatuh. Betul apa tidak? Banyak orang yang happy dengar kamu susah. Udah kalau susah, diem-diem aja. Duel sama Tuhan dalam doamu. Amin. Bergumul sama Tuhan dalam doamu. Hancur hati sama Tuhan dalam doamu. Biar Tuhan hidup dalam keadaanmu. Amin. Biar Tuhan nyata. Udah. Begitu juga kalau berhasil. Gak usah ngomong-ngomong. Kenapa? Karena banyak orang juga yang gak seneng kamu berhasil. Yang setuju bilang amin. Nah, kembali kepada bahan yang ingin saya bagikan sama saudara. Bahwa Tuhan datang ke dunia dalam kitab Yeskiel 1 ayat ke-10 dalam muka manusia. Sesederhana ini khotbah saya. Sesederhana ini, enggak butuh teologi tinggi-tinggi, enggak perlu sekolah S3. Tadi malam ketika saya nyiapin khotbah ini, saya tergoda untuk lari kemana-mana. Roh Kudus dalam diri saya bilang, stay sama ini. Stay sama ini. Sampai ketika saya kasih bahan saya sama istri saya cuma bilang gini, pendek amat. Cuman ini doang. Saya bilang ya belajar taat aja sama Roh Kudus. Oh ya udah kalau Tuhan yang suruh ikutin aja. Kenapa Tuhan pakai muka manusia di bait suci Allah? Kenapa? Sesederhana Tuhan pengen dekat sama saudara. Tuhan pengen berdialog sama saudara. Tuhan pengen ngobrol sama saudara. Kerinduan Allah adalah dekat sama saudara. Pertanyaan yang sama saya balikan sama saudara. Apakah saudara rindu dekat sama Tuhan?
Apakah saudara rindu memiliki hadiratnya Tuhan? Apakah pengejaranmu yang tertinggi dalam hidup ini adalah His presence? Atau jangan-jangan yang saudara kejar adalah His blessing, bukan presence-nya. Makanya kelihatan ada banyak orang ke gereja menganggap pujian penyembahan tidak penting. Padahal pujian penyembahan sama pentingnya dengan firman. Amin. Pujian penyembahan apa Bapak Ibu sama pentingnya di hadapan Tuhan. Saya bersama dengan yang memimpin tadi di depan, Bapak Ibu Derin dan teman-teman, enggak lebih baik. Kami sama-sama hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Wajah manusia di depan. Dalam urutan 4 makhluk itu, Allah menaruh wajah manusia ada di depan. Amin. Karena Allah ingin menyatakan kemuliaannya dalam kemanusiaan yang utuh. Katakan amin. Wajah Allah menebus kita. Wajah kita hidup dalam dosa. Tapi sang anak manusia, Yesus, di kayu salib dia diludahi. Betul apa tidak? Agar wajah manusia dipulihkan. Di hadapan tata Allah, saudara dan saya diundang untuk menjadi bagian dalam kehidupan Tuhan. Amin. Kalau hari ini saudara merasa terlalu kecil untuk dilihat oleh Allah. Kalau hari ini saudara merasa terlalu tidak penting untuk dilihat oleh Allah. Ingat baik-baik. Allah menaruh wajah manusia di tata sucinya. Amin. HP saya, atau gak usah HP saya deh. Foto keluarga saya. Akan menjadi lucu kalau tiba-tiba foto bapak di sini. The most precious things. Anak saya. Tiap kali saya lelah khotbah, saya lihat foto gini, saya ingat SPP sekolahnya. Kalau Allah punya iPad, maka fotonya muka saudara. Kok gak ada yang tertarik sih sama bahan ini sih? Halo? Kalau Allah punya dompet, dibuka dompetnya, foto saudara dan saya. Ya. Kalau Allah punya HP wallpapernya, muka saudara dan saya. Amin. Muka saudara dan saya. Yeremia 29 ayat yang ke-13 mengatakan demikian, saya akan segera selesai. Pak, pendek amat, bukan soal pendek atau panjang. You get it apa enggak? Dapat apa enggak? Saya udah nyiapin muka manusia, wajah anak manusia melambangkan hikmat. Muka manusia melambangkan anak manusia datang untuk melayani. Muka manusia melambangkan anak manusia untuk menyerahkan nyawanya. Udah susun, udah rapi, udah bagus. Shot. Tuhan bilang, no. Sampaikan, aku mau deket sama umatnya. Saya gembala saudara. Sebisa mungkin kalau saya datang ke sana lebih pagi. Saudara jadi saksi, betul apa tidak? Saya selalu salamin semua jemaat. Betul apa tidak? Semua. Saya lihat ada jemaat yang lagi begini. Mati saya udah salam depan lagi gue. Mau gak mau harus gue salamin juga nih orang. Saya salamin jemaat dari yang ketemu saya. Semangat Pak. Sampai begini. Lah mati gue so penting loh. Saya salamin jemaat dari yang mulai semangat sampai yang sambil salamin saya pegang lihat HP. Salamin sampai anak kecil yang ketemu saya niat gak niat. Yang ayo salam nak. Ya diam aja. Ayo salam nak, kita nungguin gini. Ayo mak, Pak pendetanya nunggu. Cepetan dong bu. Kenapa saya salamin saudara? Kenapa? Jaga langganan. Enggak. Itu terlalu jujur. Kenapa saya salamin saudara? Saya mau kenal sama saudara. Kenapa kita bikin bimbingan konseling online? Saudara, saya di situ layanin loh. Tapi sengaja nggak sebut nama saya, karena kalau sebut nama saya bersama dengan pendeta Dr. Gideon Simanjuntak, lo daftar semua.
Saya layani langsung loh. Saya sama Pastor Poro saya langsung turun langsung loh. Kadang-kadang jemaat udah sepakat jam 1 siang. Maaf ya Pak, ada acara jam 3. Maaf ya Pak, jam 5. Udah jam 5 dia punya internet. Pas muncul, Pak Gideon. Enggak, setan. Kenapa begitu? Karena mau deket sama saudara. Saya belajar jadi gembala nggak boleh punya jarak sama jemaat. Jangan sampai jemaatnya nggak kenal siapa gembalanya. Jangan sampai jemaatnya nggak pernah salaman sama gembalanya. Jangan sampai jemaatnya nggak pernah foto sama jemaatnya. Banyak kan foto gue sama lo? Banyak pasti. Jemaat kalau lihat saya, rasa-rasanya ini pendeta nggak boleh capek. Pak ganggu nggak? Ganggu dah mati. Kenapa saya begitu? Saya bilang sama para pastoral saya. Ingat, panggilan kita melayani mereka. Di mata Tuhan, mereka tamu agung. Walaupun kadang-kadang lo nyakit juga memang. Tapi maksud saya aja mau deket sama saudara. Bayangin, Tuhan. Kenapa dia mati di kayu salib? Agar dosa saudara bisa dibayar lunas. Kamu gak kudus, dia kudus. Gak bisa ketemu. Tapi dalam kekudusannya, kamu diundang masuk. Coba kalau hari ini Bapak Presiden Prabowo undang saudara datang ke Istana Bogor. Apa jawabmu? Gas. Gas. Tapi 9.30, Gideon ada itu minggu depan. Gas. Betul gak? Raja segala raja. Undang saudara. Undang saudara. Kadang-kadang masalah kita bukan kurang banyak dengar firman. Banyak malah firman kita dengar. Kadang-kadang masalah kita bukan kurang banyak nyanyi lagu rohani. Banyak lagu rohani. Masalah kita kadang-kadang cuma satu. Kita kurang punya waktu berdiam di kaki Tuhan. Amin. Kamu berdiam di kaki Tuhan cuma 5 menit sehari. Dapat apa bos? Dapat apa bos? Ada orang yang badannya six pack 5 menit 1 hari? Gak ada. Kamu berdiam di kaki Tuhan cuma 5 menit sehari. Itu pun pikiran kemana-mana. Dapat apa bos? Saudara yang tahu perkataan saya benar apa tidak? Apakah hari-hari ini kehidupan doamu membosankan? Apakah hari-hari ini kehidupan doamu gak ada api? Apakah hari-hari ini hubunganmu sama Tuhan stagnasi aja? Kamu cuma lakukan kewajiban sama Tuhan, tidak ada kehangatan di sana. Kayak ngobrol sama orang asing gitu loh sama Tuhan. Kayak ngomong sama Tuhan tuh kayak gak ngerti hatinya Tuhan gitu loh. Kita kalau ketemu sama Tuhan kita ngomong, kita ngoceh. Tapi kita Tuhan ngomong kita buru-buru pergi gitu loh. Saya selalu bilang sama para pastoral saya, sama para pelayan Tuhan, kurangin pengen terkenal. Kurangin pengen didengar orang. Perbanyak duduk di kaki Tuhan. Amin. Para pastor, anak-anak muda tanya sama saya, Pak gimana sih Pak bisa dipakai Tuhan kayak Bapak? Gimana sih Pak bisa jemaatnya banyak? Lagi-lagi yang pertama bukan saya. 1000% bukan saya. Mereka pengen yang dapat hal-hal yang tips and trick. Yang tips and trick itu begini, khotbah begini. Gimana biar lucu? Yang mereka tanya gimana biar lucu? Yang mereka tanya gimana nyampein firman. Bagaimana apa-apa aplikasinya. Saya bilang sama dia, itu semua bisa datang belakangan. Kamu harus punya waktu berlutut sama Tuhan. Amin. Kamu harus punya waktu diam di kaki Tuhan. Kamu harus punya waktu duduk di kaki Tuhan. Kamu harus punya jam doa di kaki Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini bukan hanya untuk para hamba Tuhan, para pengusaha. Kurangin pemikiran pengen jadi kaya terkenal. Kamu cuma perlu duduk di kaki Tuhan. Tenggelam bersama hadirat Tuhan. Amin. Kita suka baca tulisan-tulisan orang yang duduk berlutut di hadapan Tuhan. Dapat berdiri di hadapan siapapun. Amin.
Spiritual intimacy expand spiritual capacity. Spiritual capacity expand spiritual authority. Gampangnya begini. Kedekatan spiritual memperluas kapasitas spiritual kita. Kapasitas spiritual kita luas, maka otoritas kita luas. Bahasa gampang begini. Hubunganmu sama Tuhan akan memperluas kuasamu. Kuasamu luas, maka kemenangan jadi bagianmu. Amin. Kuncinya di mana? Bukan kemenangan. Kunci bukan di mana? Bukan di kuasa. Kunci di mana? Di kaki Tuhan. Di kaki Tuhan. Saya ulang lagi, di kaki Tuhan. Saya ulang lagi, di kaki Tuhan. Di kaki Tuhan. Bulan ini kita akan segera mulai renovasi depan. Saudara bantu doa agar Tuhan cukupkan semua dananya. Saudara, tadi malam lagi doa. Dalam anugerah Allah, Roh Kudus kasih impresi. Mulai. Saya mulai berargumen sama Tuhan. Tuhan, segini. AC segini. Sound segini. Tuhan, mulai. Saya doa, istri saya doa, saya ngomong, sayang, Tuhan ngomong di hati kuat. Untuk segera mulai. Oh ya udah, kata istri saya. Kalau Tuhan aku bisa ngomong apa?